Badan Pengurus Bidang Agama Mamuju Perkumpulan Butekio, para rohaniwan Om Studio Tangerang, serta umat yang sangat berbahagia pada malam ini. Waita Tungtien. Baik, pada malam yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Bapa yang Sakti, bahwasannya pada hari ini kita diperkenankan hadir bersama untuk melaksanakan ibadah rutin kita, yaitu ibadah setiap Jumat malam Sabtu di Litang Om Studio ini. Para tocin yang simak terkasih, tadi siang saya terinspirasi tentang tema khotbah yang tadi dibaca oleh pembawa acara, belajar sampai akhir hayat. Kita sadar tadi bahwa hidup ini adalah proses pembelajaran. Oh sadar, saya sadar. Pada saat kita kecil itu ingat nggak waktu kecil? Nakalnya kita kayak gimana? Nggak ingat, syukur. Ya, sebenarnya anak kecil itu nakal, ya. Tapi nakalnya itu proses belajar gitu. Proses belajar. Nah, jadi karena proses belajarnya kebangetan, nggak bisa diarahkan, bisa mengakibatkan dirinya berbahaya. Lalu orang tuanya langsung nyegah, kalau bahasa orang tua. Oh nyegah ya. Waduh banget ya anak. Kamu gamor kalau orang bilang. Nyentak gitu. Iya, nyentak. Nyentak ya. Sebenarnya itu proses belajar saja. Proses belajar anak-anak. Cuma kalau kita sebagai orang yang dewasa, kalau kita nggak bisa mengarahkan proses belajarnya itu, ya akan membahayakan diri anak itu. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya tuh kalau lari-larian sering bawa pisau dapur. Ya, tapi saya terjar karena papa saya tahu saya ini orang yang aktif, nggak bisa diem. Akhirnya setiap pulang ke rumah, setiap seminggu sekali pulang ke rumah, selalu dibeliin main-mainan. Jadi untuk mengganti pisau tersebut dikasih pistol-pistolan. Kalau saya bilang dulu masih kecil tembak-tembakan, sama aja, ini bahasa yang berbeda. Nah, itu proses belajar tadi. Ternyata jadi anak yang aktif itu beruntung kecil. Anak yang aktif itu beruntung. Cuman masalahnya kalau nggak ada yang ngarahin akan fatal akibatnya. Anak yang aktif itu beruntung. Saya termasuk anak yang aktif waktu masih kecil. Nggak boleh lihat mobil bak mau di jalan, mau berhenti, pasti saya naikin. Nggak boleh lihat cabang pohon, pasti saya naikin. Dulu di Maroke itu banyak kebunnya tadi, kalau sekarang sih udah berubah. Ya, udah jadi perumahan. Tapi orang yang aktif, daya tangkapnya itu luar biasa. Luar biasa. Kalau saya mau share pengalaman saya, tapi nggak ada yang sekolah ya saya. Ada yang masa sekolah. Masih kan belajar. Ambil positifnya ya. Saya SMP masuk 1 minggu 3 hari. 1 minggu 3 hari. Saya nyampainya ke stasiun Rangkas Bitung atau Parung Panjang. Aktif. Ya, aktif. Tapi setelah peringkat kelas saya di rapot, saya masuk 10 besar. Bingung kan? Nyogok dari mana? Saya kelas 3 SD, papa udah almarhum. Nyogok dari mana? Duit uangnya. Nyogok begini. Tapi saya kejar matematika saya di rapot itu 9, matematika saya di rapot itu 9, kalau di rapot itu 9. Tapi isi sendiri
IPA saya 8. Yang jelek cuma satu. PKN. Tapi nggak merah. Jangan dulu PMP ya. PMP PKN baru kemarin. Itu tapi nggak merah. 6, pas-pasan sudah. Saya dan kelas 3 ketika waktu itu namanya UN Eptanas. Namanya Eptanas saya sendiri. Saya dan kalau saya mau nekat, saya masuk STM Negeri 80 waktu itu. Karena berhubung jaraknya jauh, jadi saya pertimbangannya positif negatif. Zaman tawuran begitu, akhirnya diputuskan untuk sekolah swasta di daerah pemula. Terpaksa itu. Sebenarnya dapat STM Negeri. Itu cara belajar saya, cara belajar orang yang aktif. Kalau saya cerita begini, teman saya kadang percaya karena emang tahu nakalnya saya itu gimana. Berantem, ya nakal, tapi nakalnya itu ada sesuatu. Ya Tionghoa, sekolah di SMP negeri, yang otomatis mayoritasnya kita tahu lah ya. Ya Tionghoa, saya masuk SMP negeri. Awalnya saya dipalak, dikatain lah, sinar. Nah, karena memang waktu masa SMP itu masa labil, dendamnya tinggi. Maka dari itu, besokannya yang ngatain yang malas saya culik. Untuk menunjukkan jati diri saya, bahwa Tionghoa jangan macam-macam sama orang Cina gitu. Ngerti ya? Jadi nakal karena terpaksa. Pada saat itu, ketika setelah kejadian itu, nggak ada yang berani sama saya satu sekolahan. Nggak ada yang berani. Nah, itu mulai nakalnya saya. Kebetulan SMP karena saya nggak punya apa, udah nggak ada. SMP saya kerja part-time, punya uang berarti. Nah, mau ngapain juga enak. Ada uang, sekolah kayaknya jangan dah, yang penting megang uang. Kan begitu. Waktu itu. Tapi pas masuk STM udah mulai berubah, udah agak berubah. Karena kelas 3 STM saya akan jadi ketua pakir. Udah mulai sadar berjanji. Udah yang akan jadi ketua, terpilih jadi ketua pakir. Dan di situ mulai belajar yang namanya khotbah pada saat itu. Karena di pakir itu dulu kita masih liar anak-anaknya. Untuk kebaktian jenuh, nggak ada yang khotbah. Kalau nggak rohani dari Tangerang kan lumayan jauh karena jalannya tuh masih gelap banget ya. Dari Tangerang ke Serpong itu 1 jam lebih, jalannya gelap ya. Mungkin saya setan sering ngalamin dulu karena dulu pernah juga dipanggil ke Pakir Maroga. Di situ saya mulai belajar khotbah. Pada waktu itu emang susah kalau orang Bandung atau sini. Begitu masuk di Pakir, nggak ada khotbah, saya naik khotbah walaupun sedikit diremehin sama orang tua. Makanya jadi orang tua yang remehin muda. Sedikit diremehin kenapa? Masih muda untuk bisa nyeramahin orang tua, masih muda untuk bisa nasihatin orang tua. Tapi karena memang saya dagang tebel, ya. Dagang tebel jadi nggak mempan digituin, maju terus. Tapi setelah saya turun dari mimbar, saya turun khotbah, plus minus sih, ada yang pro, ada yang brutal juga orang tuanya, nggak kekeh gitu, nggak bisa terima keadaan. Kalau saya memang jiwa muda pada saat itu, terserah, yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya tahu. Itulah jadi orang dagang yang itu. Kita nggak malu, nggak ngapok di semua orang. Itulah. Itu proses belajar saja. Mungkin tadi ada yang lebih mengalami lebih dari saya.
Itu tadi masa remaja sudah saya terangin. Masa-masa fasenya saya mau jantau di orang tua, masa-masa di mana proses belajar terus berlanjut. Mungkin nanti akan kedepan akan terus berlanjut proses belajar saya ini. Sekarang pun saya masih belajar tadi. Saat ini saya masih tercatat sebagai mahasiswa STIKIN. Pernah dengar STIKIN ya? Promo dikit ya. STIKIN itu Sekolah Tinggi Komputer Indonesia yang kampusnya ada di Purwokerto. Kebetulan saya mau semester 5, 1 semester lagi saya gantian, kalau nggak molor bisa harus juga. Itu terus berlanjut. Tadinya saya gagap teknologi. Saya nggak ngerti yang namanya nge-zoom. Saya nggak ngerti tuh yang namanya isi data di Google Form. Nggak ngerti, tapi karena terpaksa harus, ya saya ikuti proses, ternyata bisa betul. Gampang ya, tinggal klik masuk. Ujiannya pakai Google Classroom. Ternyata kita nomor itu nggak perlu kita hafal. Ini misalnya nomor ini mahasiswa saya, ternyata saya masukin ke WA teman, saya chat ke WA teman, penting betul. Oh, nomornya, tinggal saya salin. Begitu saya mau absen, NIM saya tinggal saya tempel di Google Chrome itu. Ternyata gampang. Teknologi itu memudahkan kita. Itu terus belajar aja. Jangan pernah antipati sama teknologi, karena teknologi itu pasti akan berkembang. Belajar. Saya dulu termasuk orang yang frontal. Saya kalau diibaratkan, saya ini termasuk aliran judi, aliran yang idealis. Ngerti ya? Aliran yang idealis. Segala sesuatu itu harus ideal. Nggak boleh ngikutin zaman, nggak boleh fleksibel. Harus sesuai dengan kodratnya, harus sesuai dengan jalannya. Ternyata nggak bisa kayak gitu sih. Ternyata nggak bisa. Kalau kita nggak bisa mengikuti teknologi, kita akan ketinggalan. Benar? Coba nanti kalau disuruh ke kampung Melayu, nggak tahu dikasih alamatnya kalau ketika berjalan. Sekarang itu kawan jangan break, kita diunjukin tuh jalannya. Pertigaan belok kiri, pertigaan belok kanan, lurus, ya kan? Tapi kalau kita antipati, kita bisa nangis nanti di tengah jalan. Arahnya kemana ini? Angkot kita nggak ada yang kita kenal, angkot sekarang di jalan. Tempat saya angkot udah nggak ada angkot tuh, biasa di situ tuh nggak ada angkot. Kalau sama ojek online. Sekarang saya tahu teknologi, saya punya aplikasi ojek online. Dan kalau kemana-mana saya tinggal klik, jadi jemput, diantar sampai posisi yang saya inginkan. Itu teknologi kelebihan itu. Kita harus belajar, jangan antipati. Saya kalau kemana-mana, kalau kebaktian, kalau tugas, ya pakai aplikasi aja. Nggak perlu punya kendaraan, nggak perlu saya nyicil tiap bulan. Yang penting saya punya aplikasi, punya kuota, ada ongkos, itu aja. Dianterin, mau naik mobil jenis apa itu kita pernah nyobain. Nggak perlu kita nyicil tiap bulan, nggak perlu kita punya. Ya memang lebih baik kita punya, tapi kalau kita nggak punya jangan terlalu memaksakan juga. Proses belajar itu tetap. Ya. Begitu nanti kita tua, ini sepengalaman saya nih, bukan yang ceritain yang udah tua-tua nih, maaf. Ya, saya juga kadang-kadang suka kayak mahasiswa gitu, suka penelitian, suka kalau kata anak ABG sekarang mah suka kepo gitu. Ya, karena saya orang tua saya deketin, gimana sih orang tua sih, memang nggak sama semua, tapi rata-rata apa itu? Rata-rata agak kekeh. Udah maunya aja. Kebaktian di Maruga dulu malam, sekarang jadi siang. Itu perdebatannya alot kecil, nggak langsung siang digantinya.
Itu perdebatan anak dari orang-orang yang udah usianya udah lanjut masih kekeh. Nggak bisa kita bekerja setiap Rabu malam Kamis jam 8. Itu memang dari kampung dadapnya kan marga pindah dari kampung dadap. Kalau kampung dadapnya memang jam segitu hari itu. Kita yang orang kerja, yang masih muda yang besoknya kerja, kalau kebaktian jam 8 selesai jam 10 ngobrol jam 11 sampai rumah. Besoknya kerja ngantuk. Kita harus sesuaikan agak mengujuk. Kalau kita terlalu kekeh, kalau kita terlalu angkuh, yang ada malah bubar, malah pergi, boro-boro nambahin, yang ada malah pergi. Itu ya. Di sini kita harus belajar. Di sini kita harus belajar. Makanya pada saat itu yang muda-muda, yang nggak muda banget sih, maksudnya satu staf di bawahnya, gue info tadi, kompromi dah tuh, rame-rame musyawarah. Ya sekarang begini aja ketawa ya, saya yang jauh lebih muda lagi di bawahnya lagi. Kalau kita pakai dulu perspektifnya aja. Kalau kita kekeh, bakal hilang malu. Kalau kita mau berinovasi sedikit, artinya mau berubah, minimal kita bertahan. Minimal kita bertahan. Syukur-syukur nambahin bagiannya. Akhirnya siang kita nekat, siang kita kirim undangan, ternyata yang datang siang dan jalan lebih banyak dibandingkan yang malam itu. Kemarin jam 2, ya kan? Jam 2. Kalau kebaktian, kalau tiang taunya oke, ada ngegasnya dikit, segera dikit. Kalau tiang taunya datang-datang aja, maaf rohaniwan. Banyak yang ngelanjut juga. Ya, ternyata ngantuk itu malam aja. Siang juga ada. Jam 2 itu jamnya rawa, jam merawat ngantuk. Ya, umat kelihatan udah agak mulai jenuh. Kebetulan untuk pakinya kata saya masih muda juga. Ngobrol-ngobrol di mobil, ngomongin baktian, gimana caranya supaya umat minimal semangat lah. Kalau nambahin saya kerja, ya minimal jangan mengurangi, minimal jangan mengurangi. Akhirnya kasih keberangan, gimana kalau jam 10? Terserah, jam 10 kan jangan sekolah minggu. Ngomong dah sama pengasuh sekolah minggu, bisa nggak sekolah minggu dimajuin jam 8? Kalau sekolah minggu jam 8 bisa dimajuin, sekolah minggu jam 10 kan bubar. Kita harus makin bagian umum. Nanti dikomunikasikan sama pengasuh sekolah minggunya. Oke, yang penting kita kesepakatan bersama, jangan sendiri jalan. Saya biasa sebagai pengarah aja, saya mah nggak bisa mengambil keputusan, kasih masukan aja. Akhirnya saya terjalan bisa jam 10. Saya terjalan umatnya di atas 20, pernah 30 lebih. Karena kalau jam 2 tuh banyak faktor kecil, bukan cuma ngantuk aja. Jam 2 itu jamnya tanggung. Kalau yang tiap minggu anak-anak yang pengen jalan-jalan, kalau jam 2 kan otomatis nggak bisa kebaktian. Anak-anak jalan-jalan. Kalau jam 10 kan jam 12 itu selesai, bisa jalan-jalan jam 12 ke atasnya. Baik, itu udah dipikirkan oleh kami. Jadi kami memutuskan seperti itu. Walaupun ada yang komen dari rohaniwan lain, waduh jam 10 kebaktian di Marunda ya, berapa jam berapa nih kalau isi di Marunda? Biasa itu biasa. Ya nggak biasa, bukannya nggak minat inspirasi. Ini proses belajar juga kita sama rohani tersebut, kita juga harus bisa kasih penjelasan yang jelas-jelasnya. Kan kata Nabi G, ular apa itu saya? Oh no, kalau G itu bahasa sana. Ya, Nabi banyak-banyaklah belajar, pandai-pandailah bertanya, jelas-jelaslah menguraikannya, dan sungguh-sungguh melaksanakannya. Kata Nabi. Jadi ini tugas saya itu menjelaskan. Kalau ada yang mau saya jelaskan, pasti saya jawab kalau ada nanya.
minimal jawaban saya nggak tahu. Ya, seperti ini dari proses belajar tadi. Ya itu kita belajar sampai kita bentuk mata. Mungkin kalau udah gitu mau udah nggak belajar lagi. Nggak tahu karena kita kesananya nggak tahu. Pokoknya hidup sampai tua itu kita belajar sampai akhir hayat. Sadar kecil. Ada tetangga kita beli mobil baru, istri kita nanya, kita harus bisa menjelaskan itu. Ini belum belajar kita, sebagai laki-laki kita belum menjelaskan istri kita juga belajar. Belajar apa? Belajar mengendalikan nafsunya. Karena kata Nabi G, tuh, yang terdapat di dalam kitab Cumyu, mana senang itu boleh timbul, tapi harus dalam batas tengah, nggak boleh lebih. Kepengen boleh, tapi ukur dengan kemampuan. Ya, biasanya kalau di rumah itu istri jadi jaksa menuntut, anak saksi memberatkan. Di belakang dari suami yang sukses, di belakang suami yang sukses itu ada istri yang luar biasa. Tapi yang juga itu positifnya terjadi. Negatifnya ada juga jebloknya suami. Pasti ada wanita di belakangnya yang mendorong. Negatifnya yang diambil ya, Jim, Bu, jangan diambil. Suami lagi banding dua susah-susah kita terlalu nuntut. Ya, suami juga kalau istri minta nasihatnya baik-baik, jangan ngegas. Kalau ngegas nanti akan terjadi perang dingin. Ya, seperti itu proses belajar tadi. Tahu sendiri. Saya pengalaman teman saya tadi, bukan saya belum mengalami. Ya mungkin suatu saat nanti pasti, tapi suatu saat ini belum. Ya. Ya. Bukan katanya juga sih. Saya tahunya teman itu selalu curhat ke saya. Masalah keluarga, masalah toko, masalah usaha, sering curhat, masalah organisasi. Pengalaman saya dari itu. Saya dibilang suhu ya bukan, tapi banyak orang yang percaya curhat ke saya. Karena saya nanti bingung, kok curhat ke saya berpengalaman. Tapi nggak apa-apa lah, saya ambil ilmunya aja. Karena kan proses manusia itu kan proses pembelajaran. Ya, kita jangan pernah merasa jenuh untuk belajar. Nah, bagi yang sekolah, ada nggak nih? Nggak ada sekolah. Gimana? Pantas Kongkubyo gimana nih? Pantas Kongkubyo gimana? Belajar itu ibarat kita yang takut akan kehilangan dan khawatir juga tidak kekejar. Jadi konsisten tiap hari kita jalani, kita lakukan. Terus kita lakukan. Karena kata Nabi J, ketika muridnya bertanya, mendengar suatu pelajaran dari Nabi Puja, lalu menghafal terus pelajaran tersebut. Lalu kata Nabi, kalau itu aja yang kamu lakukan, perbuatan baik apa yang telah kamu lakukan, yang telah kamu kerjakan? Jadi artinya teori yes, praktek apalagi. Itu terjadi. Saya pada saat ini masih belajar. Kebetulan teman-teman saya, lingkungan saya orang-orang yang luar biasa untuk saat ini. Bukan hanya di keagamaan Konghucu aja, tapi juga di luar. Saya banyak teman-teman saya dari dinas-dinas Kota Tangerang Selatan yang sering chat WA anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari multi partai, sering WA. Itu menginspirasi saya juga. Jadi kalau seandainya saya ada apa-apa, saya tinggal laporan aja. Saya mau ke Dukcapil untuk revisi di kartu keluarga, saya bisa dapat loket khusus. Tinggal WA aja ke anggota dewan. Saya dapat loket khusus. Kalau ada acara apapun dari Konghucu, saya dipanggil Pak, kayak
komunitas lintas agama, kenal orang Konghucu itu saya lagi. Saya kalau ditanya, emang yang nganggur saya doang? Gak ada yang bisa. Emang yang nganggur saya doang, yang lain udah sibuk cari cuan, cari rezeki. Tapi bukan permasalahannya bukan di Konghucu aja, di agama lain juga ada beberapa. Apalagi yang memang umatnya kebanyakan orang Tionghoa, susah orang Tionghoa mah. Saya tadi siang chat sama teman dari agama Buddha, dia duduk di Bintaro di Global International School. Bro, ikut bro, datang nanti siang. Waduh kok, kayaknya nggak datang aku. Soalnya kalau saya hari ini libur, setiap kok hilang, potong. Berarti kan itu otaknya itu benar-benar duit lagi. Orang kita susah betul. Apapun agamanya, betul ya. Semoga di Konghucu ini nggak ada bagi-bagi atau jangan sendiri aja, pasti saja lagi dia lagi. Bukannya kamu ngajak, ada orang, waduh kok nggak bisa kok kalau saya nggak masuk. Saya harinya dijanji sama customer, nanti kalau dia nggak jadi di mobil, komis saya 5 juta hilang kok. Duit tadi aja. Giliran saya yang nganggur. Ditanya lagi sama pejabat dinas, kok kamu lagi? Yang nganggur saya doang pak. Yang nganggur saya doang. Ngerendahin diri banget. Habis terpaksa terjadi. Ini proses belajar. Saya nutupin kelemahan umat kita, tapi saya menjatuhkan diri saya juga. Ngerti ya? Saya nutupin nih, ngebagusin umat saya Konghucu di dalam saya itu, tapi saya menjatuhkan diri saya sendiri. Artinya mereka enak cari cuan, ya kan? Bila saya ditanya sama pejabat tersebut, saya menjatuhkan diri. Ya nganggur saya doang pak. Tapi itulah dilematis. Semoga di Konghucu ini enggak. Ya baik, karena saya umat Konghucu dari masih kecil, dari masih sekolah minggu saya Konghucu. Saya pernah dulu ikut sekolah minggu lain, tapi akhirnya saya dalam janji balik lagi Konghucu. Di sub 3-nya, sekalipun orang tidak mau tahu, tidak menyesali, bukankah ini sikap seorang cince? Jadi artinya bodo amat orang lain, paling tahu saya yang mau medsos, terlalu baik. Dia apa-apa update status kegiatan, apa-apa selalu update status kegiatan. Hengki lagi yang datang. Itu dia kok dia. Boro-boro kan gitu. Kita kan bawa bendera agama. Sekalipun orang lain nggak mau tahu, saya nggak nyesel aja. Karena saya ingin diri saya ini sebagai seorang cince. Belajar, bukan mengklaim diri saya seorang cince, tapi belajar supaya saya bisa menjadi seorang cince. Karena kategori cince itu kan bukan diri sendiri yang menilai, orang lain, ya seperti itu. Selain itu juga kita juga bisa ketemu dengan teman-teman lintas agama yang lain. Kalau di sini di ibadah ini kita ketemu teman-teman, misalnya dari Bonanas, Yaing, ada juga dari Kampung Baru, Jurumudi, dipanggil karena masih suaminya masih family. Dari mungkin Boteki ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya. Senang nggak ketemu sama teman-teman dari daerah lain? Enak jadi kalau kita ada peluang, kita bisa tawarin teman kita. Ini loh, ada produk ini bagus loh. Bla. Jadi ada order, akhirnya kita punya cuan. Karena orang kita mau begitu, udah. Ya, tapi nggak apa-apa kalau selama itu tidak merugikan orang lain, nggak masalah. Yang penting tahu tempat aja. Bukan gitu bayang. Ya benar. Yang penting tahu tempat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kemarin saya ngobrol sama di Martin Robo. Saya sering dia tamu. Dia bilangin sama suaminya,
Setan jalan ada yang mendingan gitu, ada yang sembuh. Itu kan suatu keberkahan juga buat kita. Itu kalau kita sering berkumpul, kawan-kawan datang dari tempat jauh, tidakkah itu bahagia? Ini ajaran Nabi sangat luar biasa sekali tadi tentang belajarnya, kan? Saya dulu malas belajar. Saya paling malas itu nulis tadi. Ampun. Makanya kalau ada tugas kuliah disuruh nyatet itu ampun, udah malas banget. Ya, kalau suruh baca saya senang. Ya, tapi kalau suruh nulis itu kelemahan saya. Tapi di balik kelemahan saya itu, saya punya kelebihan yang luar biasa. Apa? Daya ingat saya lebih lama dibandingkan teman-teman seusia saya. Cuma itu aja. Saya baca sedikit, saya bisa ingat. Beberapa bulan masih bisa ingat. Dan apa ajaran apa yang saya pakai? Kalau takut kita ketinggalan dan khawatir tidak tercapai. Jadi artinya apa? Kita harus konsisten melakukan itu. Setiap saat melakukan. Belajar dan selalu dilatih, tidak kayak itu menyenangkan. Benar ya? Yang masih sekolah, adik, ya dilatih terus belajarnya. Satu bangga tadi seminggu 3 kali masuk sekolah dapat 10 besar. Nggak ada 1000 banding 1. Satunya saya. Ya. Baik tadi, mungkin karena waktunya sudah agak malam. Ya karena ini saya proses belajar juga, belajar bayar utang sebenarnya saya. Belajar bayar utang. Beberapa minggu yang lalu saya tugas di sini. Kebetulan saya ada diklat di Sentul yang acara pusbimbing. Waktu itu Cihai nanya saya karena waktunya bentrok pas lagi offline. Akhirnya saya memutuskan nggak bisa ngisi di sini, tolong dijadwalkan kembali. Kemarin beberapa hari yang lalu tanya ke saya bisa ngisi malam ini, saya bilang bisa karena memang nggak ada kegiatan. Ternyata ada kegiatan hari siangnya. Untung aja nggak bentrok. Saya jalan masih bisa ngatur. Saya bisa terlaksana. Saya kayak hutang, saya nekat. Kenapa? Saya nekat bukan ragu-raguan modal saya kayak gini. Ini proses belajar juga buat saya kecil. Belajar tanggung jawab, belajar komitmen. Komitmen itu bukan antara suami dan istri, tapi juga komitmen dengan tugas-tugas saya. Komitmen dengan apa yang saya sudah ucapkan. Proses belajar juga. Keras boleh, keras hati boleh, tapi sama diri sendiri, jangan sama orang lain. Orang lain boleh kita agak berdua sedikit. Tujuannya untuk menghindari perselisihan. Ya, luar biasa agama menguji hidup kita itu, terutama proses belajarnya. Jangan pernah nyerah, apalagi yang masih muda. Yang mau naik memimpin doang kan masih muda. Jangan mau kalah, walaupun usia udah agak lebih, bukan tua lebih senior maksudnya. Terus belajar. Mungkin demikian dari saya. Karena waktunya juga. Terimalah salam kebajikan, hanya dengan kebajikan Tuhan benar. Wa itu